Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang chapter 6, Cause and Effect. Apa sih itu cause dan effect? Cause dan effect itu adalah sebab dan akibat. Jadi istilah cause dan effect adalah sebab dan akibat. Yang mana cause itu adalah sebab, efek itu adalah akibat. Jadi seperti yang kalian catat pada catatan kalian, cause itu mempunyai arti the reason or motive for an action. Jadi sebuah alasan atau motif untuk sebuah tindakan atau aksi. Jadi ada alasan, cause itu menjadi sebuah alasan dari sebuah tindakan atau aksi yang terjadi. Why something happen? Mengapa sesuatu terjadi? Jadi cause itu bisa diartikan sebagai mengapa sesuatu terjadi. Nah, cause juga identik dengan happens first, terjadi dulu. Jadi dia ciri-ciri cause itu atau sebab dia terjadi dulu. Seperti contohnya hujan. Hujan. Kemudian kita bahas tentang effect. Effect itu adalah akibat dari cause. Jadi result or conclusion of an action, hasil atau kesimpulan dari sebuah action, tindakan atau aksi. Jadi hasilnya yang terjadi dari sebuah tindakan yang berlaku dari sebab, dari cause tadi. Kemudian yang efek itu mempunyai arti what happened, apa yang terjadi pada setelah cause itu. Kemudian efek juga terjadi karena sebuah penyebab. Nah, tadi seperti saya jelaskan, happen due to a cause, terjadi karena sebuah penyebab. Jadi efek itu terjadi karena adanya cause. Contohnya tadi I got wet. Jadi tadi kan situ contohnya untuk cause itu hujan. Nah, ini hujan, it rain, hujan. Kemudian apa efeknya dari hujan? Jadi I got wet. Efek dari hujan itu adalah I got wet, saya basah. Seperti itu ya. Jadi ada sebab dengan ada akibat. Nah, di antara sebab dan akibat ini ada kata sambung, ada kata hubung yang disimpan di antara cause dan efek. Apa contoh-contoh kata hubung itu? Di kalimat yang mengandung hubungan sebab akibat, bila terdapat kalimat tersebut terdapat kata atau frasa seperti yang umumnya ada suatu kata hubung yang sering dipakai. Contohnya seperti due to, because of, owing to, thanks to, as a consequence of. Jadi ini adalah kata hubung yang sering digunakan dalam sebuah kalimat. Namun ada lagi contohnya as a result of, because, since, as for. Jadi ini adalah kata hubung yang sering digunakan dalam sebuah kalimat untuk menghubungkan antara cause dan efek. Namun saya akan berikan kalimat yang lebih spesifik, lebih detail, mana saat digunakan cause, mana kata hubung saat digunakan efek. Coba perhatikan catatan kalian, ada signal words, ada kata-kata tanda yang mana kita bisa mengidentifikasi yang mana kalimat cause, yang mana kita sedang berbicara cause, yang mana sedang kita bicarakan adalah suatu efek atau sebab atau akibat. Untuk
kata tanda dari cause adalah because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, create by, contribute to, lead to, do to, for this reason, unless. Ini adalah kata-kata yang digunakan untuk berbicara tentang cause. Cause itu adalah sebab. Nah, berbeda halnya dengan ketika kita berbicara dengan efek atau akibat efek. Jadi kalau kita berbicara efek, ada kalimat signal words, ada kalimat tanda-tanda bahwa ini kita sedang bicarakan adalah akibatnya. Akibat dari cause. Apa itu? Kalimatnya adalah as a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, therefore, in order to. Nah, coba kalian cari maknanya, apa makna di setiap kata-kata ini. Oke, kita lihat langsung ke contohnya. Oke, example 1. Oke, due to Bella's nervousness, she did not pass the driving test. Karena kegugupan Bella, dia tidak lulus ujian menyetir. Oke, di sini kita bisa mengenal signal phrase atau kalimat petanda, bahwa kalimat petandanya adalah due to. Due to itu masuk kalimat apa tadi? Cause, ya, sebab. Karena kegugupan Bella, jadi mengakibatkan dia tidak lulus ujian menyetir. Jadi kita bisa pisahkan bahwa cause-nya itu sebabnya Bella nervousness. Oke, kemudian efeknya itu akibatnya dia tidak lulus. She did not pass the driving test. Oke, seperti itu kita bisa pisahkan. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Example 2. He always late because of his gaming habit. Dia selalu telat karena kebiasaan bermain gamenya. Jadi kita bisa menentukan signal phrase-nya adalah because of. Because of itu masuk di bagian apa tadi? Because of masuk di bagian cause, ya. Masuk di bagian cause, because of. Jadi setelah kita bisa tentukan cause sebabnya itu his gaming habit. Jadi his gaming habit, sebab dia selalu bermain game, kebiasaannya dia bermain game menyebabkan apa? Menyebabkan dia terlambat, ya. Coba kalian lakukan latihan exercise. Pada exercise ini coba tentukan kalimat cause effect-nya lalu terjemahkan. Nomor 1, as a result of the rain, we cancel the outing. Apa signal phrase-nya? Kemudian apa cause-nya? Apa efeknya? Coba artikan dahulu apa arti dari kalimat as a result of the rain, we cancel the outing. Kemudian tentukan signal phrase, yang mana signal phrase-nya di sini. Kemudian apa cause-nya dan apa efeknya.
Kemudian di contoh yang kedua sama, Dennis could not sing owing to his sore throat. Oke, jadi coba kalian terjemahkan dahulu. Dennis could not sing owing to his sore throat. Signal pressnya apa, kemudian cause-nya apa, kemudian efeknya apa ya. Lanjut latihan yang ketiga. She was dismissed as a consequence of her ignorance. Jadi di sini ada latihan yang ketiga, sama halnya kalian harus terjemahkan dahulu untuk mengetahui apa artinya, kemudian tentukan signal press, kemudian yang mana sini cause-nya, yang mana efeknya. Setelah kalian melakukan 3 latihan tadi, coba kalian artikan signal word cause dan signal word effect. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.